pada kenaikan kelas. Ya, contoh pada kenaikan kelas, anak ada salah satu guru mengambil keputusan karena kalau di dalam nilai rapot, kalau nilai rapotnya itu tidak dikasih nilai, misalkan itu pasti anak tidak naik. Iya, Pak. Karena ada dalam persyaratan kenaikan kan ada beberapa mapel anak masih bisa naik, tetapi kalau tidak mengasih nilai sama sekali, berarti itu anak itu berarti tidak mengikuti sama sekali, itu bisa baru anak itu diputuskan tidak menaikkan gitu. Di sisi lain, anak itu semua mapel bagus, anak itu bagus kan gitu, artinya memenuhi KKM, anak ini naik kan gitu. Di sisi lain, contohnya ada satu guru itu, kalau ini enggak menaikkan anak itu karena satu mapel jadi memperhatikan ya Pak, luar biasa Pak. Berarti kalau saya menggarisbawahi, jadi permasalahan di sini adalah antara nilai kemanusiaan, humanisme terhadap anak tersebut, masa depan anak tersebut, dan juga terkait dengan aturan yang ada. Jadi ada dua pertentangan dan dua-duanya sama-sama benar ya Pak. Dan bagaimana cara menyelesaikan ini luar biasa sekali Pak. Terkait dengan tadi Bapak sudah merencanakan mengambil keputusan seperti apa, dan berdasarkan pengalaman Bapak ini kira-kira langkah-langkah yang perlu Bapak ambil agar efektivitas. Jadi ketika nanti Bapak mengambil posisi untuk mengambil langkah yang B, ini yang A juga menerima, atau mengambil A yang B itu menerima, itu untuk memastikan langkah-langkahnya itu seperti apa Pak? Tentunya dari awal dalam kita suatu sekolah itu kan dituntut adanya membuat, kalau yang KTSP kan pakai KTSP, kalau belum ada kos ya, kos P kan gitu. Nah, itu sudah tercantum semuanya. Dan itu yang selama ini masih menjadi dilema kita, itu kadang-kadang hanya dibuat memenuhi administrasi, tapi tanpa disosialisasikan kepada Bapak Ibu. Keren sekali Pak. Kalau boleh saya tadi menggarisbawahi yang Bapak sampaikan, itu dimulai dari bagaimana memahami perbedaan, jadi karakter yang berbeda-beda. Ini sesuai dengan filosofi diajar Pak. Biasanya yang pertama, terus yang kedua, Bapak juga untuk Bapak guru bisa menjalankan nilai dan peran guru penggerak untuk bisa ngomong dalam posisi aman terhadap murid, luar biasa. Terus yang kedua juga menyiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan, luar biasa. Dan juga praktek supervisi yang tidak hanya melihat administrasi, jadi mengembangkan. Luar biasa, ini di guru penggerak mendapatkan yang coaching. Insyaallah sekali Pak, luar biasa. Terima kasih sekali Pak. Oke. Nah, terkait dengan pengambilan keputusan yang dilematis tadi, kalau tidak salah Bapak menyampaikan bahwa yang pertama adalah sosialisasi terkait dengan regulasi dan juga terkait dengan humanismenya. Terus yang kedua adalah supervisi Pak. Jadi langkah-langkah itu dinilai efektif selama ini Pak. Alhamdulillah. Nah, ini tantangannya Pak untuk mengimplementasikan itu bagaimana Pak? Karena saya yakin dalam proses pelaksananya kita butuh penjabaran yang lebih jelas. Tantangan kita ke depan seperti apa Pak? Jadi sebenarnya tantangannya gini, kalau ini kita selalu normatif ikuti regulasi, memang nanti bukannya suatu kesadaran yang tumbuh, tetapi orang itu hanya keterpaksaan saja, ya, tapi bukan kesadaran, akan beda. Maka sebetulnya untuk menghadapi semuanya harus ada kolaborasi antara normatif dan humanis, bahasanya sekarang. Jadi normatif dan humanis. Humanis, apalagi sebagai kepala sekolah, ya nanti tentunya ini yang merupakan calon guru penggerak memang dipersiapkan sebagai calon pemimpin kan ke depannya kan, bisa kepala sekolah, bisa pengawas, atau kalau memang tidak jadi apa-apa menjadi guru yang benar-benar menjadi anutan teman-teman semuanya. Kenapa bahasanya normatif sama humanis kan gitu? Tentunya kalau suatu aturan, apalagi akuntan, mungkin tamatan yang mereka masih muda-muda menghadapi bapak ibu guru yang sudah senior kayak gitu kan, kita harus memaksakan kayak gitu kan. Itu kan artinya tidak, malah program kita tidak akan jalan, akan tergantung. Justru itu kan perlunya tetap kita normatif tapi humanis. Dan sehingga bagi teman-teman guru yang
tidak menerima dengan aturan yang memang itu aturan benar, regulasi jalankan. Ini harus diadakan pendekatan. Nah, humanisme ini harus jalan. Dengan cara apa? Ya, mohon maaf ini kadang-kadang saya sendiri saya jalankan. Ini, misalnya ada orang itu kok, ini kadang orang kok aku sekali. Tapi suatu saat dia punya usaha apa? Punya usaha apa yang dia tawarkan kepada kita? Yes, kita dekati, kita beli usahanya kan gitu kan. Kita dekati mereka, suatu saat dengan komunikasi itu akhirnya terjadi komunikasi, kita silaturahmi ke rumah mereka. Beda kalau di sekolah itu terlalu formal, tapi itu kita dekat di rumah, kita silaturahmi, kita ngobrol enak, kita sampaikan ya yang dengan bahasa yang humanis, dengan enak gitu ya, insya Allah. Apalagi pendekatan adalah pendekatan secara ke norma masyarakat atau norma agama, kita akan lebih enak sehingga akan dipahami. Karena kebanyakan teman-teman yang senior itu dia akan gengsi apabila di sekolah terus dikandani gitu kan, dikasih nasihat kok merasa dia harga dirinya mungkin ini kembali ke pribadi masing-masing kan. Pasti ya ada sebagai orang yang begitu, sehingga dengan pendekatan yang kita bisa silaturahmi ke rumahnya atau kita ngajak ngobrol tidak formal kan gitu, ini akan lebih mengenal. Itu yang tentunya perlu diadakan, itu bahasanya memang tetap mengarahnya ke normatif suatu tetap mempertimbangkan faktor humanisme. Karena apa? Kalau kita terlalu longgar, ya kita sebagai pimpinan malah jadi bumerang. Ya kan, jadi bumerang. Di sisi lain, ya memang tuntutannya seregulasi harus di jalan semacam itu. Di sisi lain, ini adalah sisi lain kita terlalu longgar, maka mereka malah tidak akan mengikuti aturan regulasi yang ada. Ini bumerang dari kepala sekolah. Karena bagaimanapun tanggung jawab semuanya di sekolah adalah kepala sekolah. Kita tidak bisa untuk ibaratnya berlindung atau mencari kambing hitam. Jadi ada apa-apa tetap yang tanggung jawab kepala sekolah, bukan anak buah kita. Kita menceritakan kejelekan anak buah berarti kejelekan kepala sekolah. Ada anak buah yang salah berarti kepala sekolah yang salah. Ada apa dengan kepala sekolah kalau ini? Nah ini yang perlu betul-betul memang waktu dulu sebelum jadi kepala sekolah enak ya, makanya banyak, bisa menulis, bisa apa, ternyata luar biasa. Ini suatu, kalau saya secara pribadi saya mulai kata-kata yang positif. Jadi sekarang saya bukan memakai kata masalah, pakai kata dinamika. Waduh, keren lah ya. Kalau masalah itu pasti arahnya ke negatif. Tapi dinamika itu pasti ya tantangan yang harus diselesaikan. Jadi ya, ini sebuah dinamika yang ada di sekolah. Dan itu yang memang bedanya itu di sekolah gitu kan. Bedanya ini dinamika yang harus bersama-sama diselesaikan. Itu yang tadi harus kolaborasi antara normatif dan humanis. Dan ini akan menjadi tujuan bersama sehingga yang dibutuhkan adalah tingkat kesadaran. Karena kalau hanya normatif saja, suatu saat tidak ada kepala sekolah, tidak ada kepala sekolah. Kan gitu kan. Sama kita hubungan dengan Allah kan gitu kan. Ya kita sholat ya kan gitu. Ada orang sholat dan sebagainya kan gitu. Jadi sampai kesadaran terkesan memang agak lama. Namanya suatu kesadaran budaya itu lama. Maka perlu adanya itu pendekatan secara budaya juga. Budaya di lingkungan itu budayanya apa, kita harus melebur, jangan egois gitu kan. Hanya normatif saja kaku dan ada yang saja ya. Iya, itu di depan di belakang ibaratnya bahasanya konten. Nah gitu ini. Dan sekali lagi semuanya tidak harus formal. Jadi menyampaikan sesuatu aturan normatif tapi dengan pendekatan humanis. Di mana tempat bisa duduk ngobrol, di kantin pun bisa, di kantor itu bisa, dimanapun tempat duduk beliau kita juga bisa. Karena kesannya kalau tolong mas, tolong pak, ke ruang kepala sekolah itu kesannya sudah beda. Dan suasananya juga beda. Tapi manakala ya kita ajak makan bareng kan gitu kan, kalau itu memungkinkan kan gitu
ngobrol itu bahaya gitu. Oke. Itu mungkin itu Mas Taufik. Luar biasa sekali Pak. Tentunya ini juga banyak kekurangan dan kelebihan ya, perlu sama-sama harus kita buat suatu sistem. Yang sistem itu siapa saja yang melakukan itu sudah enak, karena itu sudah sistem yang dibangun adalah sistem. Jadi kepala sekolahnya siapapun, karena sistem itu sudah berjalan, itu akan sesuai dengan prosedur, norma, semuanya akan enak. Ya Pak. Ya. Terima kasih sekali Pak. Bicara tuh enak Mas. Bicara enak Mas. Tapi yang memang itu perlu benar. Satu kata yang terakhir yang saya sampaikan itu adalah ikhlas dan ibadah. Oh ikhlas dan ibadah. Terima kasih Pak. Tujuannya kan gitu. Iya. Saya kira cukup Pak ini pembelajaran yang saya dapatkan hari ini. Intinya adalah ikhlas dan diniati sebagai sebuah ibadah. Luar biasa sekali. Saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ini, dan mohon maaf menunggu waktu Bapak pada kesempatan kali untuk bisa mewawancara, dan pada akhirnya saya mengucapkan selamat siang dalam kesehatan. Terima kasih sekali Pak atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dahlia selaku Kepala Sekolah Penggerak dari TK Bakti Ibu Kecamatan Tegal yang berkomitmen. Perkenalkan, saya Bapak Ibu Hidayat, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri Sabang. Pada kesempatan ini izinkan Ibu saya untuk belajar terkait pengalaman Ibu yang selama ini sudah memimpin organisasi dalam berbagai hal, terutama dalam hal bagaimana mengambil sebuah keputusan. Nah ini di modul 3.1 yang sudah saya pelajari itu ada yang namanya dilema etika dan kesukaan moral. Nah pengalaman Ibu terkait dengan pengambilan keputusan ini yang terkait dengan bagaimana sih membedakan sebuah permasalahan ini termasuk dilema etika, dan yang satunya adalah termasuk rujukan moral. Yang sudah pernah saya alami dan yang sangat berkesan itu sudah agak lama saya sekolah kami pernah mengalami hal seperti ini. Ada seorang murid yang sangat hiperaktif, tapi hiperaktifnya ini membahayakan. Jadi pada suatu hari dia ini jemput temannya dengan batu. Kemudian orang tuanya ini tidak terima. Kebetulan dia ini punya anak kembar sekolah di situ. Rasa tidak terimanya ini protes. Protesnya ini dia pokoknya prinsipnya anak tuh harus keluar. Dia merasa benar anak ini harus keluar karena kalau di dapur nanti membahayakan anak lain. Sampai-sampai dia waktu itu manggil Pak Lurah, sehingga Pak Lurah nemuin saya. Saya juga jadi merasa agak berat waktu itu masalahnya. Sampai-sampai dia protes, dia atau saya yang keluar, anak saya atau anak itu yang keluar. Kemudian sementara orang tua murid ini kan merasa anak saya punya hak sekolah. Punya hak sekolah. Memang tidak ada aturan yang jelas untuk mengeluarkan murid, tapi selama ini yang namanya anak PAUD itu kan dia belum tahu yang salah dan benar. Kita nggak boleh ngecap anak nakal. Saya jadi dilemanya, bagaimana kalau anak PAUD ini masih yang usia 5 tahun diberhentikan di sekolah karena dianggap nakal? Bagaimana nanti dia ke depannya? Juga mungkin mental orang tuanya kalau tetangga sekitar tahu. Sedangkan dua-duanya merasa benar, yang satu merasa benar anak saya harus dilindungi dari anak ini. Kalau tidak dilindungi nanti bagaimana kalau terjadi hal yang sama? Bahkan dia sudah mengajak teman-teman lainnya juga, pokoknya anak ibu atau saya yang keluar. Di samping itu sekarang orang tua yang tersebut merasa anak saya juga punya sekolah. Di situ saya agak bingung. Kemudian akhirnya dibantu komite, saat itu komite datang ke rumah yang menyampaikan seperti itu. Akhirnya saya diskusi, kemudian saya nggak mempertemukan, awalnya nggak mempertemukan karena ini sepertinya panas. Saya berusaha datang ke ibu yang anaknya tadi ditimpuk. Saya mewakili ibu itu, ibu yang anaknya nimpuk, untuk minta maaf. Kemudian saya juga ngajak ibu itu, ngajak ke rumah, tapi dia benar-benar tidak mau minta maaf, pokoknya keluar karena dia anggap dia nanti akan membahayakan.
akhirnya karena kita juga orang beragama, saya juga sambil minta petunjuk sama Allah bagaimana ini terbaik sebaiknya. Akhirnya saya pikir juga kalau saya ini seperti makan buah semalakam, kalau saya berhentiin nanti apa kata orang anak, terus bagaimana juga mental anak tersebut dan orang tuanya, terus kalau saya nggak berhentiin dia ngancam, gawal lurah segala. Akhirnya terpaksa ibu itu saya mengadakan pendekatan sama ibu, saya panggil tapi di sini terus saya minta tolong ibu, saya sampaikan lah hal-hal itu. Saya udah minta maaf ibu ya, jadi waktu kita minta maaf ke rumahnya itu dia tidak bersedia. Jadi saya ngasih solusi bagaimana kok kalau tahun ini, waktu itu kebetulan namanya Gali, bagaimana kalau Mas Gali ini tahun ini kembali ke PAUD dulu, nanti tahun depan daftar sekolah. Akhirnya ibu tuh ternyata bersedia juga, tidak malu. Kemudian setelah anak itu tidak sekolah, kami semua buru-buru datang ke rumahnya minta maaf, dan sepertinya orang tuanya juga menerima. Demikian. Wah iya, keren sekali Bu, sudah mengambil sebuah keputusan yang sulit yang mementingkan antara individu atau kelompok. Kebenaran atau kesetiaan juga masuk, dan juga jangka pendek jangka panjangnya sudah dipertimbangkan. Keren sekali Bu ya. Dan juga langkah-langkahnya sudah urut tadi, di mana Ibu bekerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya komite dan juga pimpinan desa Ibu ya, di wilayah Ampel. Oke, luar biasa sekali Bu. Dari sekian banyak pengambilan keputusan Ibu, adakah yang membantu Ibu, saya harus membuat keputusan ini? Itu kira-kira ada nggak? Yang pertama tadi komite, kemudian teman-teman guru juga saya ajak musyawarah. Oh ya, jadi basisnya tetap kolaboratif ya dengan berbagai pihak stakeholder yang ada. Dan itu pendekatan dengan orang tua yang anaknya itu, saya juga udah takutnya dia protes atau bagaimana, tapi alhamdulillah dia tenang. Ya, prinsip untuk selalu berpihak pada murid itu sudah melaksanakan sebuah pengambilan keputusan yang sangat tepat dan juga memiliki langkah-langkah yang efektif. Nah, ketika mungkin suatu saat akan menghadapi permasalahan yang sama atau kira-kira tantangan kedepannya apakah masih sama atau kita harus membuat sebuah solusi yang lain terkait dengan yang ada tadi Bu? Ini ada rencana pencegahannya biar tidak terjadi seperti itu atau bagaimana? Sebenarnya ini sudah beberapa kali tapi tidak sampai ada orang tua yang protes. Sebelumnya juga pernah ada anak yang hiperaktif, tapi orang tua cuma ngobrol biasa, cuma mengeluh. Ya kita yang maksimal menjaga anak tersebut, juga mendatangkan psikolog. Kemudian orang tua tersebut, orang tua yang anaknya hiperaktif, diberi pengarahan supaya anak ini gerakannya tidak terlalu banyak, dia disuruh ikut karate, renang, seperti itu, jadi tenaganya tersalurkan. Oh iya, keren sekali. Yang tidak lama, yang sekarang juga sedang berlangsung, sebenarnya tidak terlalu mengganggu, tapi memang ada orang tua yang terlalu protektif sama anaknya sehingga ini terus protes terus jadi kena sedikit yang lain. Sebenarnya anak itu sudah lama-lama berubah. Saya juga jatuh pembelajaran di sekolah Ibu, keren sekali. Saya sering ketemu sama teman-teman saya yang putranya di sekolah di sekolah Ibu, pelayanannya sudah luar biasa. Nah, di sini saya hanya sedikit tambahan lagi bahwa dalam pengambilan keputusan itu nanti berprinsip pada 3 hal. Yang pertama hasil akhir, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua berprinsip pada aturan yang ada, dan yang ketiga adalah berprinsip pada perhatian care. Nah di sini ketika ada permasalahan, untuk kalau saya di SMK kan lebih banyak cenderung bagaimana pengambilan keputusan itu pada aturan dan hasil akhir. Nah kalau di tingkat TK atau PAUD itu rata-rata pengambilan keputusannya berdasarkan hasil akhir atau aturan atau tingkat perhatian kita utama. Sepertinya tingkat perhatian. Tingkat perhatian. Karena kalau untuk aturan mungkin guru. Oh guru ya. Ya, terima kasih Ibu, ini luar biasa. Sudah banyak belajar saya dengan Ibu. Nah untuk yang terakhir Ibu, mungkin ada masukan buat saya ke depan sebagai pemimpin pembelajaran di ruang kelas dan juga dalam organisasi di sekolah. Ada masukan buat saya dalam pengambilan keputusan
apa sih yang harus saya pegang? Pertama, misalnya ada permasalahan itu kita harus mendengar dari dua belah pihak. Jangan hanya mendengar dari satu pihak saja. Kemudian selanjutnya kita harus selain berpikir sendiri, merenung, juga kita harus bertanya kepada orang lain. Karena kadang pemikiran kita itu belum lengkap, bisa dilengkapi oleh teman kita, pemimpin kita, seperti itu. Juga jangan lupa untuk berdoa dan minta petunjuk sama Allah, biar kita ngambil keputusan itu tidak salah dan tidak saling menyakiti. Terima kasih sekali Bu atas waktunya, atas kesempatannya, dan atas nasihatnya. Saya juga jadi banyak belajar terkait bagaimana ambil sebuah keputusan, dan itu suatu saat bisa kita menjalankan baik untuk diri sendiri, organisasi maupun orang-orang yang terkait dengan keputusan tersebut. Sekali lagi saya pertama coba terima kasih, dan kedua mohon maaf untuk waktunya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Hastari. Pagi. Selamat Ibu Kepala Sekolah. Ini mohon maaf saya meminta waktunya pada kesempatan kali ini untuk belajar sama Ibu terkait dengan materi yang sudah saya pelajari di modul 3.1, yaitu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin, Ibu. Ini saya pengen sharing-sharing dan juga pengen tambah ilmu dari Ibu yang sudah pengalamannya luar biasa sangat banyak. Itu sekali. Ya, itu imbas dari sebuah kedewasaan, Ibu. Okay. Intinya di modul 3 ini nanti bagaimana seorang pemimpin, saya yakin Ibu dalam berbagai dinamika pembelajaran dan juga dinamika pekerjaan yang sudah dijalani, itu sudah berulang kali mengambil keputusan, dan dimana keputusan itu akan berdampak terhadap diri sendiri, orang lain maupun organisasi. Nah, ini terkait dengan itu sedikit saya ceritakan dari apa yang sudah saya pelajari, bahwa di pengambilan keputusan ini di materi guru penggerak ini ada 2 jenis pengambilan keputusan yang biasa diambil. Yang pertama adalah bujukan moral, dan yang kedua adalah terkait dengan dilema etika. Terkait dengan bujukan moral itu adalah kita dihadapkan pada permasalahan di mana salah satu itu benar dan salah satu itu salah. Dan ketika kita mengambil salah satunya, jelas kalau kita punya integritas pasti kita akan mengambil yang benar. Walaupun mungkin yang salah itu mudah atau malah menyenangkan, tetapi ini termasuk yang namanya pengambilan keputusan didasarkan pada bujukan moral. Tetapi yang lebih sulit adalah ketika kita dihadapkan pada sebuah permasalahan dan kita harus mengambil keputusan di mana poin A ataupun B dua-duanya adalah benar. Nah, ketika dua-duanya benar, maka di sini dinamakan dengan dilema etika. Jadi misalkan kita ambil posisi A, maka ini benar, mengambil posisi B benar. Tetapi pasti dari apa yang kita ambil tidak bisa memuaskan semua pihak. Ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan, tetapi semuanya sama-sama benar. Baik itu dari sisi keberpihakan terhadap murid maupun sisi nilai-nilai kebajikan universal yang kita percayai, dan juga dari sisi apakah keputusan itu suatu saat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini saya pengen belajar pada Ibu bagaimana cara Ibu ketika menghadapi sebuah permasalahan yang termasuk dilema etika, Ibu. Tak cerita dulu. Saya itu masuk ke SMP 2 Prambanan. Suara saya kedengeran enggak? Oke. Iya. Masuk di SMP 2 Prambanan itu akhir Desember. 30 Desember. Kemudian saya serah terima jabatan baru 4 Januari. Dalam artian selama waktu 1 bulan lebih sedikit sampai sekarang saat ini, ya ada beberapa kebijakan kepala yang lama yang menurut saya kurang pas dengan kondisi anak-anak di sini. Tetapi kembali lagi ke semua untuk anak. Dalam artian apa yang sudah ada, aturan sebelumnya yang sudah ada, kalau kita terapkan di sekolah saya yang ini sudah pas atau belum. Jadi
begitu saya masuk, saya sudah banyak mendapat masukan dari Bapak Ibu guru di sini bahwa ketika sekarang kurikulum merdeka, tetapi baru kelas 7 dong. Kelas 8, 9 kan belum. Iya. Tapi kepala sekolah yang bahkan berinisiatif untuk mengenalkan kurikulum merdeka kelas 8 dan kelas 9. Nah, yang kita pilih salah satunya di situ ada yang namanya keyakinan kelas. Oh, oke, ya. Ya, baru satu semester ini dilaksanakan keyakinan kelas. Setiap kelas membuat aturan sendiri, ibaratnya keyakinan di kelas masing-masing, tetapi kontrolnya yang nggak ada. Akhirnya karena Bapak itu sudah menyampaikan ke anak, menyampaikan ke orang tua juga bahwa saat ini kita punyanya keyakinan kelas, tata tertib tidak ada. Nah, itu akhirnya Bapak Ibu guru sendiri kewuhan, dalam artian semakin berat ketika ada pelanggaran atau kelakuan anak-anak sekarang kan macam-macam ya. Nah, itu tidak ada tata tertib yang resmi yang aku nindak begini nanti bagaimana, nggak ada aturannya di situ. Sementara bapak dan orang tua juga gitu. Nah, itu problem yang kami temui ketika kami masuk awal Januari. Kemudian setelah itu ketika banyak masukan, terutama masukan dari Bapak Ibu yang kulino menangani anak, akhirnya kewalahan sendiri karena semakin banyak anak yang melanggar, tetapi batasan atau tata tertibnya nggak ada gitu loh. Akhirnya terus kami rembukan semua. Ini kaitannya bukan kalau benar kurikulum merdeka itu benar, tetapi untuk saat ini itu belum, anak-anak dipaksa untuk ke sana. Sementara anak belum siap, guru juga belum siap. Karena konsekuensinya nggak kelihatan konsekuensinya. Nah, itu yang membuat akhirnya terus terjadilah ya di dalam seperti itu. Lagi kepiye Bu, bagaimana kalau seperti ini aturannya nggak ada dan sebagainya, kita menindak, nggak ada landasannya, hukumnya gitu. Terus akhirnya kemarin kita sepakati lagi keyakinan kelas dirembuk bersama. Bapak Ibu guru kita rembukan. Karena selama 1 semester itu kita evaluasi, ternyata kita kewalahan sendiri dengan itu saja. Akhirnya kita sepakat keyakinan kelas tetap jalan, tetap ada itu, tetapi itu kan kelas ya, aturan sekolah kan nggak, secara keseluruhan nggak ada. Keyakinan kelas tetap, tetapi karena tujuannya yang diinginkan belum bisa yang seperti yang diharapkan, tata tertib tetap ngamping-ngampingi. Jadi akhirnya tetap ada tata tertibnya, dimunculkan lagi nih aturan sekolah gini begitu. Harapannya ke depan yaitu tapi tidak ada penskoran, skor pelanggaran nggak ada. Tidak ada skor pelanggaran, tetapi kalau ada ini tata tertibnya seperti ini, ada pelanggarannya. Nah, proses perbaikan siswanya itu nanti cuman pertama ya alurnya adalah artinya pertama ada diperingatkan, kemudian dibina, terus ada peringatan tertulis dan sebagainya, tetap ada, cuman tidak ada penskorannya, kalau melanggar ini skornya berapa, nggak ada. Ya keren. Nah, jadi baru hari ini yang diflorkan ke anak-anak. Nah, sambil setelah itu kita evaluasi nanti gimana jalannya, seperti apa. Mudah-mudahan aja Bapak Ibu semakin nggak berat ya. Ketika mau nangani anak kita harus gimana gitu kan, abot nanti kalau nggak ada. Oke. Pengalaman 1 bulan itu. Nah, kira-kira dalam menjalankan tadi prinsip kebajikan yang Ibu sampaikan bahwa kita menjalankan kurikulum merdeka dengan adanya keyakinan kelas, itu kan pasti ada tantangan dan ada langkah-langkah yang dijalankan. Kira-kira langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu laksanakan untuk bisa membuat sebuah keputusan tersebut? Yang pertama kita mendengarkan dari
Nggih. dengarkan dulu, ditampung dulu. Setelah Alhamdulillah. ditampung, kita punya angan-angan iki gimana. Tetapi apa namanya, yang akan kita lakukan seperti apa itu pun tidak saya sendiri, dalam artian oh iya ini memang ide saya. Misalnya ya, ini ide saya itu dikeluarkan dulu dan dirembuk bareng-bareng. Oh iya, keren. Nah, jadi semuanya itu kesepakatan. Bukan Nggih. bukan istilahnya, bukan ini aturan dari kepala sekolah, bukan. Eh, Kira-kira Bu, dari langkah yang Ibu laksanakan seperti itu sudah ada ini pencerahan ke depannya gitu apa belum? Ya, karena hari ini insya Allah begini, saya flash ke belakang dulu sebentar. Ya. Jadi ketika saya masuk serah terima jabatan, dan yang lama modelnya beda dengan saya, dalam artian yang lama itu memang orangnya kuat, dalam artian kuat secara pribadi. Jadi anak-anak yang ditakuti beliau. Nah, begitu beliau pergi, tidak ada yang ditakuti lagi. Kemudian anak-anak koyong bedal. Oh, oke. Butuh Nah, sosok. terus akhirnya yang membuat Pak Ibu kewalahan ketika Nah, itu yang punya terus. Oke. Dari yang Ibu laksanakan selama ini dalam 1-2 bulan terakhir ini ya Bu ya, tantangan apa yang paling berat ketika Ibu mengambil sebuah keputusan? Saya belum menemukan. Wah, saya belum menemukan. Jadi insya Allah ya, saya cuma punya prinsip begini, insya Allah semua itu kalau bisa dikomunikasikan dengan baik, hasilnya akan baik. Oke. Nah, selama 1 bulan saya belum menemukan tantangan yang luar biasa begitu. Mudah-mudahan nggak ada yang luar biasa juga. Oke. Karena gini ya, tantangannya sebenarnya itu begini. Yang bisa saya lihat sekarang, masyarakat di sekitar saya, di sekitar sekolah saya ini sudah ngecap, punya menjudge kalau SMP 2 Prambanan ini banyak anak yang tidak baik gitu loh. Jadi kalau misalkan sekolah saya adanya di Desa Pereng namanya. Nah, itu kalau nggak ono apa perbincangan apa di masyarakat, oh lah cah Pereng ngono kuwi. Sudah ada stigma Ibu ya. Itu tantangannya. Tantangan terbesar justru itu Ibu. Tantangannya stigma ya. Nama baik. Iya. Nama baiknya. Sudah ada judge, sudah ada stigma terhadap sekolah yang Ibu pimpin. Nah, ini tantangan terberatnya ya. Betul, itu tantangan. Oke, keren sekali Bu. Mungkin suatu saat saya akan wawancara lagi Bu, akan belajar lagi kalau sudah ada hasil baiknya ini. Iya, biasa belajar Ibu ini. Harapannya kan gitu. Konsepnya saya ini belajar, bukan wawancara, tapi konsepnya saya belajar ini. Saya sudah belajar loh ini, bagaimana cara membuat pertanyaan tingkat tinggi ya. Aku ini pengajar praktek lali kabeh Om. Ya kemarin pengajar praktek itu. Ini pertanyaan yang terakhir Bu, terakhir ya. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu laksanakan di sekolah ini, pembelajaran apa yang bisa Ibu sampaikan kepada saya sebagai acuan saya untuk belajarnya? Oh, saya punya pedoman, ternyata saya punya guru yang hebat, Ibu Hastari sudah punya pengalaman. Nah, ini pembelajaran apa yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan pengambilan keputusan yang relatif menantang di sekolah Ibu ini dengan segala dinamikanya? Oke, gini, siapapun kita, dia di luar posisi kita sebagai apa, jadi untuk semua saja. Dalam artian yang pertama itu komunikasi. Komunikasi itu nomor 1. Komunikasi yang baik, yang santun, itu yang bisa kita pegang selalu untuk membuat sebuah keputusan yang bersama, dalam artian itu kesepakatan. Itu dan kekompakan yang paling penting. Dan apapun kita, siapapun kita,
apa yang kita lakukan sekarang ini adalah proses pendewasaan kita. Top. Nah, keren Bu ya. Quote-nya akan saya tulis nanti di status saya. Oke. Sukses selalu ya Om. Oke, terima kasih Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan untuk bisa belajar terhadap pengalaman Ibu, dan mohon maaf jika selama proses dari awal sampai akhir ini ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf secara pribadi. Mantap pokoknya. Kita belajar Bu. Kita saling belajar kayak ini. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.